Shalom untuk kita semua. Baik anak-anak, materi pelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran 7, yaitu berbuat baik sebagai ibadah kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati proses belajar mengajar kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat dan karuniamu yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Bapa memberkati proses belajar mengajar kami ini, supaya proses belajar mengajar kami berjalan dengan lancar. Terimalah doa anakmu ini, atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sebelum Ibu menerangkan pembelajaran kita ini, ya, yang pertama kita siapkan yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua yaitu buku. Ya, bahan ajaran kita pada pagi hari ini anak-anak yang tertulis dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Nah, sekarang kita mulai pelajaran ini. Yang pertama yaitu Ibu mau bertanya, siapa yang sini sudah tahu arti perbuatan baik? Ya, perbuatan baik adalah merupakan tanda kehidupan yang beriman, yang mudah dilihat oleh semua orang, dipahami dan dirasakan oleh banyak orang yang berada di sekeliling kita anak-anak. Nah, setiap orang Kristen artinya pengikut Kristus atau pengikut Yesus Kristus. Siapa saja yang menyatakan dirinya Kristen, tentulah kegemaran dan kesukaannya adalah melakukan segala jenis perbuatan yang baik, sama seperti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang sudah pernah melakukan perbuatan baik? Nah, tentu semua sudah pernah melakukan perbuatan baik, bukan anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh, yaitu yang pertama, jika kawanmu sedang merasa lapar atau kehausan, otomatis kamu harus membantunya, yaitu seperti memberikan dia makan atau minuman. Ya, itu sudah disebut dengan perbuatan baik anak-anak. Dan contoh yang kedua, jika saudaramu atau kawanmu sedang merasa berduka, otomatis kamu harus berusaha menghiburnya dengan kata-katamu dan perbuatan yang telah melakukan. Ya anak-anak, di sini kita ketahui bahwa jika kita berbuat baik, maka orang lain akan mengenal kita bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati anak-anak. Karena yang tertulis dalam Tuhan Yesus berfirman, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, yang tertulis dalam Matius 5 ayat 15. Nah, itulah sebabnya maka berbuat baiklah, itu yang menjadi tanda pengenalan dan membuat dirinya dikenal sebagai orang Kristen yang sejati anak-anak, atau pengikut Yesus Kristus. Orang yang tidak gemar dan tidak suka berbuat baik tidak pantas salah disebut dengan pengikut Kristus atau pengikut Yesus Kristus. Ya, di sini juga Tuhan Yesus berfirman, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang tertulis dalam Matius 7 ayat 20 sampai 21 anak-anak. Nah, sekarang kita sudah mengetahui anak-anak, orang Kristen itu dikenal dengan perbuatan baiknya. Sebab dengan hanya mengaku dan menyandang nama Kristen saja, belumlah menjamin dia adalah seorang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati kalau tidak terbukti dari perbuatan-perbuatannya yang baik. Nah, kalau begitu anak-anak, tidaklah pantas kita bangga sebagai seorang Kristen kalau tingkah laku kita dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Akibatnya kita akan diejek atau dicibirkan semua orang. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan Yesus Kristus selaku kita penuntun dan teladan bagi kita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan bahan ajaran kitab kita yang tertulis dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawatku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum. Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat yang terakhir 40, dan raja itu akan menjawab mereka,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya anak-anak, sesungguhnya kita harus berbuat baik, karena berbuat baik adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Tuhan kita. Karena perbuatan yang baik dengan sendirinya akan memuliakan nama Tuhan. Jadi berbuat baiklah selagi kamu masih bisa, dan selagi kamu masih bisa di dalam hidup kamu ini. Janganlah tergoda untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak pantas untuk dilakukan anak-anak. Nah anak-anak, rangkuman dan penerapan kita dalam belajar ini adalah tanda mengenal seorang yang menyebut dirinya Kristus adalah sikap yang perbuatan yang baik. Berbuat baiklah selalu selama hidupmu, dan janganlah mau tergoda untuk melakukan kejahatan anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam bagian tugas yang pertama dalam halaman 56, yaitu pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang kedua itu menentukan sikap. Tentukanlah sikapmu terhadap pernyataan di bawah ini. Isilah kotak yang tersedia di belakang pernyataan dengan salah satu sikap berikut, yaitu S setuju, R ragu-ragu, dan S tidak setuju. Tugas ketiga di halaman 58, yaitu tuliskanlah masing-masing 3 perbuatan baik yang kamu lakukan setiap hari seperti tersebut di bawah ini. Tugas yang keempat halaman 59, menembak gambar. Tembaklah gambar di bawah ini, berikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan perbuatan baik dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perbuatan tidak baik. Nah anak-anak sekalian, selesai sudah proses belajar mengajar kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberkati proses belajar mengajar kita ini. Nah, tadi kita kan sudah berdoa sebelum belajar. Nah, untuk mengakhiri proses belajar mengajar kita juga, kita harus berdoa supaya kita selalu dalam hubungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur karena di mana pada hari ini kami biasa melaksanakan proses yaitu tentang ajaran dan teladan Tuhan. Ya Bapa, kiranya Bapa selalu membimbing kami dan selalu menuntun kami supaya selalu berbuat baik kepada semua orang dalam ajaran dan teladan Bapa. Terpujilah namamu, atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.